Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Supriyadi dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Pada video kali ini, saya akan menerangkan tugas kelompok UAS yang berjudul dashboard untuk servis motor. Langsung saja kita buka bentuk dashboardnya. My Local. Nah, jadi untuk untuk dashboard servis motor, pertama-tama kita perlu membuatkan register akunnya. Register akun ini untuk kita bisa masuk ke dashboard tersebut. Misalkan admin, namanya admin, kemudian emailnya admin@lokal.com. Kemudian passwordnya itu kita 123. Klik register. Ketika register berhasil, itu akan langsung mengarah ke login page. Terus di sini saya menambahkan validasi seperti jika passwordnya salah, dia akan mengkosongkan inputan form. Misalkan tadi admin@lokal.com. Kemudian misalkan tadi saya input ngasal aja passwordnya, maka form akan balik ke seperti semula. Maka dari itu kita perlu menginput password yang benar, admin@lokal.com. Kemudian passwordnya tadi 123. Nah, dashboard admin sudah berhasil login. Kemudian di sini ada menu input kendaraan, list kendaraan, tambah servis, dan list servis. Menu input kendaraan ini berfungsi untuk kita menginput kendaraan pelanggan. Misalnya di sini saya bikin B6678 FGH. Nama lengkapnya Abdullah Rahman. Kemudian merek motornya Honda. Kita simpan. Ketika simpan berhasil, maka akan muncul ke menu list kendaraan. Abdullah Rahman, merek motornya Honda. Sudah berhasil masuk inputannya. Kemudian kita tambah servis. Tambah servis ini berfungsi untuk kita menginput apa aja sih permasalahan si motor tersebut dan apa yang harus diganti spare partnya. Misalkan tadi kita menginput nomor polisi FGH belakangnya, lalu kemudian kita masukkan deskripsinya. Misalkan deskripsinya itu rem blong. Apa yang perlu diganti? Berarti kampas rem, pergantian kampas rem. Kemudian kita simpan. Ketika kita simpan, maka akan langsung memunculkan tabel lihat servis. Jadi di sini menampilkan semua kendala, permasalahan apa, terus pergantian spare partnya. Nah, kemudian di user ini adalah untuk menampilkan user apa aja yang sudah berhasil registrasi dengan status user 1 itu artinya aktif. Kemudian itu saja untuk demonstrasi tugas kelompok 3 saya terkait servis motor. Lalu di sini saya menambahkan fungsi logout. Ketika logout akan kembali ke halaman login page. Itu saja dari saya untuk penjelasan running programnya. Sekarang saya akan menjelaskan source code-nya. Saya bikin 2 view sini. Nah,
Jadi untuk login pack itu berada di namanya folder di folder views, dan nama folder selanjutnya autentikasi, itu singkatan dari autentikasi. Kemudian di sini ada login PHP, ada register PHP. Kemudian di sini ada out footer, out header. Nah, kemudian dari login pack ini, ketika kita klik registrasi account, di sini saya menambahkan fungsi di controller dashboard PHP itu ada semacam validasi register. Jadi registrasinya ini ketika input name itu harus required, artinya ini harus diisi, kemudian email harus diisi, kemudian password 1, password 2 itu confirm password. Nah, kemudian dia akan ngepost post data name, email, password 1, terus kemudian is active, date create-nya ke database, ke dalam database user. Lalu login pack ini adalah untuk kita bisa masuk ke dalam akses dashboard admin. Nah, di sini saya menambahkan fungsi yang namanya underscore login. Dan di sini juga ada semacam input post, email, password. Dan kemudian ketika ada kondisi password salah, itu dia akan ngedirect ke halaman login pack. Jadi mengkosongkan form gitu. Kemudian kita coba aja admin lokal, terus passwordnya 123 login. Nah, lalu ini halaman dashboard overview. Ini adalah konten itu berada di view admin content.php. Inilah kontennya. Jadi saya menambahkan seperti brand motor, service-nya namanya Enjoy Bengkel. Lalu di menu input kendaraan tambah service, list service. Yang pertama, input kendaraan ini mengacu pada views admin tambah produk. Nah, inilah untuk kita menambahkan semacam input kendaraan baru. Kemudian list kendaraan ini berada di table.php untuk melihat apa aja sih yang sudah kita masukkan input kendaraannya. Kemudian di sini ada tambah service. Tambah service ini mengacu pada admin, folder admin, lalu tambah service. Nah, inilah untuk form tambah service. Lalu untuk list service ini mengacu pada table service. Nah, ini untuk melihat permasalahan apa aja sih yang harus diganti, penyebabnya apa, terus nomor polisinya apa gitu. Lalu setelah ini ada namanya user. User ini adalah kolom user, tabel user yang sudah kita pernah registrasi, mengacu pada table user.php. Nah, kemudian kita lihat controllernya, dashboard.php. Di sini banyak ya untuk function-functionnya, yaitu ada login, ada register, dan untuk melihat halaman tiap-tiap halamannya, terus kemudian proses hapusnya, editnya, dan update-nya. Dan juga di sini ada yang namanya model, service model. Ini adalah
untuk proses ke database-nya, seperti delete, seperti update produk. Nah, mengacu pada where, apa yang mau kita update gitu. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.